Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Terimalah salam Buddhis dari saya, Sotihotu Namo Buddhaya. Pradi Putra bersama rekan-rekan saya di sini. Hari ini kami akan membahas tentang bab 1 sampai bab 3 pembelajaran dari praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintah. Sebelum memulai ke pembahasan hari ini, sebelumnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Ginaro. Nama saya Dia Puspita. Nama saya Sunardi Hadiwijaya. Nama saya Armiko Januar. Nama saya Nivilia. Nama saya Tina. Nama saya Rewela Teozipora. Akuntansi keuangan permintaan daerah. Pada materi ini akan dibahas mengenai akuntansi keuangan permintaan daerah. A. Sistem akuntansi keuangan daerah. 1. Teknik pencatatan akuntansi keuangan daerah. Menurut Madiasmo 2016-150, teknik-teknik akuntansi keuangan dibagi menjadi beberapa hal. Yang A itu akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran yaitu teknik menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah akurat secara berpasangan atau double entry. Tujuan utama sistem ini adalah untuk menekankan anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah teknik ini sangat kompleks. B. Akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah teknik pencatatan akuntansi yang mengakui transaksi dan dicatat pada saat order dikeluarkan. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. C. Akuntansi dana. Akuntansi dana dibagi menjadi dua. Yang pertama itu akuntansi yang bisa dibelanjakan. Digunakan untuk mencatat nilai aktiva utang dan perubahan aktiva bersih. Yang kedua itu dana yang tidak bisa dibelanjakan. Digunakan untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, modal, dan utang. D. Akuntansi kas. Akuntansi kas adalah pendapatan dicatat pada saat kas diterima dan pengeluaran dicatat pada kas dikeluarkan. Kelebihan dari kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang akurat, real, dan objektif. E. Akuntansi akural. Akuntansi akural dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Pengaplikasian akural basis dalam sektor publik biasanya menggunakan cost of service. Untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. 2. Sistem pencatatan akuntansi daerah. A. Sistem pencatatan single entry yang disebut juga dengan sistem buku tunggal. Pada sistem ini pencatatan transaksi ekonomi hanya dicatat dengan satu kali. Kelebihan dari single entry ini sederhana dan mudah dipahami. Kelemahannya itu kurang bagus untuk pelaporan dan sulit dikontrol dan sulit menemukan kesalahan pada pembukuan yang terjadi. B. Pencatatan double entry. Pencatatan double entry disebut juga dengan buku berpasangan. Dalam melakukan pencatatan, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan akuntansi dasar. C. Triple entry. Triple entry adalah pelaksanaan pencatatan yang menggunakan pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pembukuan. Saya akan menjelaskan bab pertama bagian pembaharuan dalam sistem akuntansi keuangan daerah. Pembaharuan dalam sistem pertanggungjawaban keuangan daerah menyebabkan sistem lama yang selama ini digunakan oleh Pemda, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, yaitu Manual Administrasi Keuangan Daerah atau MAKUDA yang diterapkan sejak tahun 1980. Sistem ini bertujuan untuk merumuskan dan mengembangkan standar konsep akuntansi pemerintah pusat dan daerah. Siaran sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya A Manual for Government Accounting, yaitu sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditable. Sistem akuntansi pemerintah harus menyediakan laporan keuangan yang diperlukan untuk menyusun rencana atau program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan.
Hal-hal yang mengakibatkan sistem akuntansi lama tidak layak dipakai. Sistem yang lama tidak mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang dimiliki oleh daerah. Dengan kata lain, tidak mampu memberikan laporan neraca. Sistem yang lama tidak dapat memberikan informasi mengenai laporan anggaran kas, sehingga manajemen tidak dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan dan penurunan keuangan kas daerah. Sistem yang lama juga tidak dapat membantu daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis kinerja. Prinsip sistem administrasi keuangan daerah yang baru. Sistem pencatatan double entry, manipulate budget, performance budget, dan laporan yang dihasilkan berupa laporan perhitungan anggaran dan nota perhitungan, neraca daerah, dan laporan. Ini saya akan menjelaskan bab 1 bagian yang ketiga, yaitu siklus akuntansi instansi pemerintahan. Laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses akuntansi yang seringkali disebut juga sebagai siklus akuntansi. Laporan keuangan yang dihasilkan secara langsung dari proses akuntansi adalah laporan realisasi anggaran dan neraca. Laporan arus kas atau LAK dihasilkan dari analisis hubungan kedua laporan tersebut yang dihasilkan lebih dulu, atau LRA dan neraca. Dengan catatan atas laporan keuangan tidak dihasilkan langsung dari proses akuntansi, melainkan dengan pengumpulan data-data yang menjelaskan lebih detail dari ketiga komponen laporan keuangan yang disajikan, seperti laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Tahun anggaran, pemerintah dapat memiliki aset dan kewajiban atau utang. Jika harta yang dimiliki pemerintah dikurangi dengan utang pemerintah, hasilnya merupakan besarnya kekayaan bersih pemerintah, ekuitas dana. Tahap siklus akuntansi. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah, maka semua kegiatan yang berkaitan dengan APBD, maka semua transaksi dilakukan pembukuan yang memadai sebagai pendukung sistem pertanggungjawaban keuangan daerah. Hingga diterbitkan laporan keuangan. Laporan keuangan inilah yang dijadikan sebagai acuan dalam sistem perencanaan. Artinya, penyelenggaraan akuntansi menjadi suatu hal yang penting. Dalam siklus akuntansi, pada garis besarnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Itu menganalisis transaksi keuangan setelah terakhir dikumpulkan yang telah dicatat dalam bukti transaksi seperti surat perintah pencairan dana, SPJ belanja, dan bukti-bukti pembayaran, bukti setoran kas, bukti transfer, dan sebagainya. Bukti transaksi tersebut dicatat dalam buku jurnal. Yang ketiga, ada transaksi yang telah dicatat di jurnal, kemudian diposting atau dimasukkan ke buku besar. Buku besar merupakan kumpulan akun-akun. Yang keempat itu ada membuat ayat jurnal penyesuaian untuk akun-akun tertentu yang memerlukan penyesuaian. Misalnya untuk menyesuaikan saldo akhir persediaan, mengakui utang piutang yang belum dicatat selama periode berjalan, mengakui penyusutan aset tetap, dan sebagainya. Ayat jurnal penyesuaian ini kemudian diposting ke buku besar akhir periode, yaitu pada waktu akan disusun dengan laporan keuangan atau biasanya akhir tahun anggaran. Dibuat rekapitulasi saldo akhir dari akun-akun buku besar ke dalam suatu daftar yang disebut neraca saldo. Misalnya dibuat suatu kertas kerja untuk memadukan antara neraca saldo sebelum penyesuaian, ayat penyesuaian, dan neraca saldo. Setelah disesuaikan, kemudian di sebelah kanannya dibuat kolom-kolom tambahan untuk laporan realisasi anggaran atau LRA dan neraca. Berdasarkan neraca lajur yang sudah dibuat, butir F
Kemudian disusunlah laporan keuangan dengan format seperti yang dicontohkan di dalam SAP. Adalah sistem analisis and product in data processing. Penjelasan mudahnya adalah SAP merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data yang digunakan perusahaan dalam rangka mengelola sumber daya yang dimilikinya. Penjelasan berikutnya itu yang ketiga adalah bukti transaksi dan waktu pencatatan setiap transaksi. Adapun prosedur dalam penggunaan dokumen yang telah dibuat oleh Pemda untuk merekam adanya transaksi, penerimaan kas, dan pengeluaran kas untuk membayar setiap pengeluaran pemerintah daerah, serta waktu pencatatan transaksi di jurnal dan buku besar sebagai berikut. Jika Pemda menerima uang kas dari pembayaran pajak atau retribusi, maka Pemda akan menerbitkan bukti setoran. 2. Jika Pemda menerima transfer dari pemerintah pusat atau pemerintah, di sampingnya uang masuk di ke rekening Kasda di bank yang ditunjuk oleh kepala daerah, Pemda juga menerima bukti transfer atau nota kredit dari bank. Tersebut merupakan dokumen penerimaan. 3. Jika Pemda akan mengeluarkan uang dari Kasda, ada prosedur yang harus dilalui. Kuasa Bendahara Umum Daerah akan menerbitkan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Berdasarkan surat perintah membayar yang diterbitkan oleh SKPD atau pengguna anggaran. Kemudian yang keempat ada pencatatan pada jurnal. Catat transaksi yang terjadi. Pemda dapat menggunakan satu jurnal yang lazim disebut jurnal umum. Cara mencatat transaksi ke buku jurnal sebagai berikut. Yang pertama kali, ke setiap halaman jurnal diberi nomor halaman. Yang kedua, kolom halaman yang paling kiri disediakan untuk mencatat tanggal transaksi. Di kolom ini pada baris paling atas ditulis tahun. Kemudian diikuti dengan bulan serta tanggal transaksi. Jika ada transaksi berikutnya dalam bulan yang sama, yang ditulis hanya tanggalnya saja. Yang ketiga, kolom berikutnya adalah nama rekening atau akun. Pada kolom ini ditulis nama akun yang akan didebit. Kolom debit diisi jumlah yang akan didebitkan pada akun tersebut. Ayat ini disebut ayat debit. Pada baris berikutnya di kolom rekening atau akun ditulis nama akun yang akan dikredit, dan pada baris yang sama namun pada kolom kredit diisi jumlah yang akan dicatat pada rekening tersebut. Berikutnya itu yang kelima, posting ke buku besar. Informasi yang telah direkam dalam jurnal selanjutnya dicatat di rekening atau akun atau rekening buku besar. Tindakan ini disebut posting ke buku besar. Unit akuntansi akan membuat banyak rekening yang disediakan untuk masing-masing jenis aset, kewajiban, pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, serta pengeluaran pembiayaan, dan ekuitas dana. Berikut ini dijelaskan secara berturut-turut kegunaan dan bentuk rekening, cara menggunakannya, serta saldo normal untuk masing-masing rekening. A itu kegunaan dan bentuk rekening atau akun. Akun buku besar adalah catatan tempat dikumpulkannya informasi mengenai setiap akun neraca, yaitu aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Dan setiap akun LRA atau laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan, belanja, penerimaan, pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan. Dengan catatan berupa akun ini setiap saat dapat diketahui saldo dari setiap akun neraca maupun LRA atau laporan realisasi anggaran. Dilihat dari bentuknya, terdapat beberapa bentuk atau format akun buku besar, yaitu bentuk skronto, bentuk huruf T,
dan bentuk saldo. B itu ada jenis rekening atau akun. Jika dilihat dari sifat informasi yang ada di dalamnya, akun buku besar dapat dikelompokkan menjadi akun real atau permanen dan akun nominal atau sementara. Yang pertama itu ada akun real accounts, merupakan akun yang saldo akhirnya pada suatu periode akan menjadi saldo awal periode berikutnya. Kedua ada akun nominal atau nominal accounts, merupakan akun yang menampung informasi atau transaksi untuk suatu periode tertentu yang akan dilaporkan di laporan realisasi anggaran atau LRA. Ada menyesuaikan saldo rekening buku besar pada akhir tahun. Setelah seluruh transaksi-transaksi yang telah di jurnal diposting ke dalam buku besar pada akhir periode atau akhir tahun, perlu dilakukan penyesuaian saldo setiap akun yang telah diposting tersebut. Adapun hal-hal menurut dasar kas, pendapatan dan belanja diakui atau dicatat dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Pada tahun dibayar dari Kasda dan pendapatan diakui pada tahun uangnya diterima oleh Kasda. Secara akrual, belanja diakui pada tahun terjadinya tanpa melihat kapan dibayar dan pendapatan diakui pada tahun diperolehnya tanpa memperhatikan tahun kapan uang diterima oleh Kasda. Pembahasan dari saya Cakradi Putra pada bab 1 bagian ketiga. Selanjutnya saya akan melanjutkan kepada rekan Di saya. sini saya ingin menjelaskan tentang bab 2 yang berjudul analisis aktivitas transaksi pemerintah daerah. Nah, di bab 2 ini dibagi menjadi 3 macam subjudul, yaitu subjudul yang pertama atau sub yang A adalah pelaksanaan anggaran dan sistem akuntansi Pemda. Pada dasarnya, pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan anggaran yang berasal dari pemerintah pusat. Pelaksanaan anggaran dan sistem akuntansi Pemda ini dibagi menjadi 4 poin penting, yaitu yang pertama adalah dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Menurut Permendagri nomor 59 tahun 2007, DPA ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu DPA SKPKD selaku SKPD dan DPA PPKD selaku BUD. DPA PPKD dapat mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah. 2. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Yang ketiga, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Poin yang kedua, struktur akuntansi pemerintah daerah. Sebelum masuk ke struktur, saya akan menjelaskan mengenai dana perimbangan. Dana perimbangan ini adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi. Nah, struktur akuntansi pemerintah daerah ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Akuntansi SKPD, termasuk SKPKD selaku SKPD, yaitu unit entitas akuntansi di seluruh pengguna anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan seperti dinas daerah, sekretaris daerah, dan sekretaris DPRD. Yang kedua, akuntansi PPKD, yaitu unit entitas akuntansi di SKPD, di SKPKD selaku PPKD atas pelaksanaan anggaran yang sebagaimana tercantum di dalam DPA PPKD. Yang ketiga, akuntansi konsolidator, yaitu adalah akuntansi yang dilakukan PPKD yang memungkinkan untuk membuat laporan tingkat Pemda. Nah, menurut pasal 5 ayat 2 PP 8 tahun 2006, sumber keuangan SKPD ini dibedakan menjadi 3, yaitu laporan realisasi anggaran atau RA, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Poin yang ketiga, hubungan antara SKPD dan SKPKD selaku bendahara umum daerah. Tujuannya ini dibedakan menjadi 2, yaitu hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. BUD merupakan kantor pusat dan SKPD merupakan kantor cabang. Nah, yang kedua adalah hubungan
hubungan dua entitas yang terpisah, di mana SKPD pengguna anggaran dianggap terpisah dari BUD. Poin yang keempat, akuntansi belanja SKPD. Akuntansi belanja SKPD. Nah, akuntansi belanja SKPD ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adanya aliran-aliran kas SKPD. Aliran kas SKPD ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama aliran kas keluar dari Kasda ke SKPD. Yang kedua, aliran kas keluar dari Kasda ke kanan untuk membayar kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD. Yang ketiga, aliran kas masuk dari SKPD ke Kasda. Yang keempat, aliran kas masuk ke Kasda untuk pendapatan yang dianggarkan oleh SKPD. Nah, yang kedua dari poin keempat ini adalah pelaksanaan pencatatan akuntansi oleh SKPD dan BUD. Nah, dibagi lagi ini menjadi 3 macam. Yang pertama itu adalah akuntansi uang persediaan. Nah, akuntansi uang persediaan ini dibedakan menjadi 4 macam, yaitu adanya pembentuk UP, 2 SKPD membayar dengan UP, 3 SKPD menerima penggantian UP, yang keempat pengeluaran SKPD, bendahara pengeluaran SKPD menyetor sisa uang persediaan. Nah, di sini jika UP masih lebih maka harus disetor ke Kasda setelah tahun anggaran berjalan berakhir. Lalu poin yang kedua dari poin B dari poin keempat adalah tentang akuntansi untuk pembayaran dari dana TU atau tambah uang. Nah, perbedaan antara TU dan UP di sini adalah ada tidaknya penggantian dana. Lalu poin yang ketiga atau terakhir dari subbab A ini adalah tentang akuntansi untuk pembayaran langsung. Nah, belanja yang biasanya dibayar RS itu adalah belanja tidak langsung, seperti belanja gaji dan tunjangan, lalu dan belanja subsidi serta belanja tidak langsung lainnya. Di sini saya akan membahas yang terdapat dalam analisis pencatatan aktivitas transaksi pemerintah daerah. Yang pertama, apa sih pengelolaan keuangan itu? Pengelolaan keuangan sendiri adalah sebuah tindakan untuk mencapai tujuan keuangan di masa yang akan datang. Pengelolaan keuangan meliputi beberapa hal. Yang pertama, pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan keuangan perusahaan, dan juga pemerintah. Selanjutnya di sini saya akan membahas lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Pertama yang akan saya bahas adalah 1. Kelompok-kelompok transaksi dalam akuntansi pemerintah daerah. Berdasarkan transaksi yang ada dalam pemerintah daerah, transaksi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, antara lain penerimaan pendapatan dari berbagai sumber pendapatan dan pengembalian kelebihan penerimaan pendapat atau restitusi. Lalu pembayaran belanja dari dan penerimaan kembali kelebihan pembayaran belanja. Lalu ada lagi nih penerimaan atau pengeluaran uang dari aktivitas pembiayaan. Yang terakhir, penerimaan atau pengeluaran atau penyetoran uang dari aktivitas non anggaran seperti penerimaan atau penyetoran potongan akses dan iuran pensiun dan juga tabungan perumahan. Lalu yang kedua ada analisis pencatatan aktivitas transaksi. Sebelum dilakukan pencatatan terhadap bukti-bukti transaksi tersebut, apa sih yang harus dilakukan? Hal yang harus dilakukan adalah 1. Pencatatan atas saldo awal aset utang dan ekuitas dana. Yang kedua, analisis penerimaan pemerintah daerah.
Ada pula penerimaan pemerintah daerah, yaitu 1. Penerimaan dana dari pemerintah pusat yang masuk dalam penerimaan dana pemerintah pusat. Yang kedua, penerimaan pendapatan asli daerah. Lalu yang C, pencatatan daerah dimaksudkan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Berdasarkan sifat ekonominya, belanja daerah terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Adapun termasuk belanja daerah, yaitu ada belanja gaji PNS daerah, membayar belanja barang dan jasa, membayar belanja modal Pemda, membayar utang ke pemerintah pusat. Nah, itulah yang ada dalam analisis pencatatan aktivitas transaksi pemerintah daerah. Sekian dari saya. Akuntansi SKPD. Terdapat jenis pendapatan yang pemungutannya menjadi kewenangan suatu SKPD, dan terdapat pula jenis pendapatan yang menjadi kewenangan SKPKD untuk memungutnya. Pendapatan yang dianggarkan oleh SKPKD terdiri dari kelompok pendapatan yang dianggarkan oleh SKPKD selaku SKPD, dan kelompok pendapatan dianggarkan oleh SKPKD selaku PPKD. 1. Penjurnalan pendapatan SKPD. Pendapatan yang dianggarkan oleh SKPKD selaku PPKD terdiri dari pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah yang tercatat di dalam pasal 123 Permendagri 13 tahun 2005. Sementara itu, pasal 30 ayat 2 Permendagri nomor 13 tahun 2006 mengatakan bahwa retribusi daerah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang di bawah penguasaan pengguna, anggaran atau pengguna barang dianggarkan pada SKPD. Berikut ini diberikan ilustrasi untuk mencatat pendapatan di SKPD. Misalkan pada bulan Januari 2017, SKPDX menerima retribusi sebesar 15 juta rupiah. Kondisi dari penerimaan dan penyetorannya bisa terjadi dengan beberapa asumsi berikut. Pendapatan yang dianggarkan SKPD diterima oleh bendahara penerimaan SKPD secara tunai atau di rekening bendahara penerimaan di bank, dan selanjutnya disetorkan ke rekening kas umum daerah. Lalu, jurnal yang dibuat untuk mencatat penerimaan pendapatan yaitu kas di bendahara penerimaan sebesar 15 juta rupiah di debit, dan juga penerimaan retribusi sebesar 15 juta di kredit. Kemudian, jurnal yang dibuat untuk mencatat penyetoran uang oleh bendahara penerimaan SKPD ke Kasda, yaitu RKPPKD sebesar 15 juta di debit dan juga kas di bendahara penerimaan sebesar 15 juta di kredit. Akuntansi penerimaan pendapatan ini perlu mendapat perhatian, mengingat menurut standar akuntansi pemerintah, pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Ada beberapa pilihan akuntansi yang dapat dilakukan. Yang pertama itu dibuat jurnal seperti yang kalian sudah dengarkan tadi. Yang kedua, transaksi penerimaan kas oleh bendahara penerimaan. Yang ketiga atau yang terakhir, transaksi penerimaan kas oleh bendahara penerimaan tidak di jurnal. Lalu terdapat asumsi yang kedua, yaitu pendapatan yang dianggarkan SKPD disetorkan oleh pihak ketiga langsung dicatat ke dalam rekening kas umum daerah. Jurnal yang dibuat oleh petugas akuntansi itu sebagai berikut. RKPPKD sebesar 15 juta rupiah di debit dan juga pendapatan retribusi sebesar 15 juta rupiah di kredit. Jurnal ini dibuat oleh petugas akuntansi SKPD setelah mendapatkan bukti setor atau kopi dari penyetor atau dari BUD. Sedangkan jurnal yang dibuat oleh PPKD untuk ketiga asumsi di atas adalah sama, yaitu dengan jurnal kas di Kasda sebesar 15 juta di debit dan juga RK
SKPDX sebesar 15 juta di kredit. 2. Akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran adalah akuntansi yang digunakan untuk mencatat anggaran, baik anggaran belanja maupun anggaran pendapatan. Tetapi, apabila pendekatan akuntansi pusat dan cabang yang digunakan, maka SKPD hanya menjurnal realisasi anggarannya. Kan jumlah anggarannya itu sendiri, seperti yang tercantum di dalam DPA atau DPPA atau DPAL, itu tidak harus dijurnal. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan SKPD. Siklus akuntansi yang meliputi pencatatan transaksi atau realisasi anggaran ke dalam jurnal, kemudian dari jurnal diposting ke buku besar. Selanjutnya, pada akhir tahun SKPD membuat jurnal penyesuaian dan memposting jurnal tersebut ke buku besar. Setelah itu, disusun neraca saldo setelah penyesuaian. Berdasarkan neraca saldo setelah penyesuaian tersebut, SKPD dapat menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran dan neraca. A. Laporan realisasi anggaran atau LRA. LRA SKPD itu berisi informasi yang mengenai anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja. Neraca. Neraca menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada suatu saat, yang dalam hal ini pada tanggal 31 Desember 2017. Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini berisi tentang informasi mengenai tujuan dan landasan hukum penyajian laporan keuangan, kondisi ekonomi makro, dan kebijakan keuangan, pencapaian kinerja SKPD, kebijakan akuntansi, serta penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dan informasi non-keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan keuangan pemerintah desa. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu pengertian keuangan desa. Pengertian keuangan desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum pemerintah desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas atau wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prasarat masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Yang kedua itu ada perbandingan pemerintahan desa dengan pemerintah daerah. Keuangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prasarat masyarakat. Yang ketiga itu ada hak organisasi pemerintah desa. Adapun elemen-elemen organisasi yang terdapat dalam pemerintah desa sebagai berikut. Kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa itu pemimpin suatu desa. Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Nah, adapun yang termasuk dalam perangkat desa antara lain, pertama ada sekretaris desa, sekretariat desa. Sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris desa atau sekdes, dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Yang kedua itu ada pelaksanaan kewilayahan. Pelaksanaan kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Dan yang ketiga itu ada pelaksanaan teknis. Pelaksanaan teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Yang kedua itu ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. BPD atau Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah. Pengisiannya dilakukan secara demokratis, yang mana masa keanggotaannya itu selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Yang ketiga atau yang C itu ada kelembagaan masyarakat desa.
Di dalam UU Desa diatur mengenai kelembagaan desa, lembaga kemasyarakatan desa atau LKD. Pembentukan LKD diatur dalam peraturan desa. Yang pertama, melakukan pemberdayaan kemasyarakatan desa. Yang kedua, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan pelaksanaan masyarakat desa. Sedangkan fungsi yang dimiliki LKD sebagai berikut. Yang pertama, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Yang kedua, menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang keempat itu ada asas pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014, yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tata tertib. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada transparan. Transparan itu yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya. Yang kedua itu ada akuntabel. Akuntabel itu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Yang ketiga itu ada partisipatif. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Dan yang terakhir itu tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Yang kelima itu ada struktur kewenangan pengelolaan keuangan desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. PTPKD terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara desa. Yang pertama itu ada kepala desa atau kades. Kades itu pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Yang kedua itu ada sekretaris desa atau sekdes. Sekdes itu koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga itu ada kepala seksi. Kepala seksi itu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya. Dan yang terakhir itu ada bendahara desa. Bendahara desa itu merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala atau staf untuk urusan keuangan dan memiliki tugas membantu sekretaris desa. Yang keenam itu ada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan keuangan pemerintah desa. Adapun peraturan-peraturan yang harus dibuat dalam rangka pengelolaan keuangan pemerintahan desa sebagai berikut. 1. Anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dinyatakan dalam UU nomor 6 tahun 2014 pasal 73. Yang kedua, RPJM desa sebagaimana diamatkan dalam UU nomor 6 tahun 2014 pasal 79. Dan yang ketiga itu ada RKP desa sebagaimana diamatkan dalam UU nomor 6 tahun 2014 pasal 79, PP nomor 43 tahun 2014 pasal 58 dan Permendagri nomor 114 tahun 2014 pasal 49. Yang ketujuh itu ada tahap pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap kedua itu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan keuangan desa sebagai berikut. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan keuangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Yang ketiga itu ada tahap penatausahaan. Tahap penatausahaan itu melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran desa serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Dan yang ketiga itu ada keempat itu ada pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB desa kepada bupati atau wali kota. Yang kelima itu ada tahap pertanggungjawaban. Kepala desa menyampaikan kepada bupati atau wali kota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa tahun anggaran
kedua, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember. Yang ketiga, laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Dan yang terakhir itu tahap pembinaan dan pengawasan. Adapun pembinaan pengawasan pengelolaan keuangan desa antara lain pemerintah provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa. Yang kedua, pemerintah kabupaten atau kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Terima kasih. Saya di sini ingin melanjutkan video penjelasan dari Nipirya tentang bab 3 subbab B yang berjudul Pembuatan Anggaran Keuangan Desa. Pembuatan anggaran keuangan desa ini dibagi menjadi 9 poin penting, yaitu poin yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. APB desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Adapun sumber-sumber yang termasuk dalam APB desa ini, yaitu 1. Pendapatan desa. Pendapatan desa adalah semua transaksi yang meliputi keseluruhan penerimaan uang dan melalui rekening desa yang sudah menjadi hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Yang kedua, belanja desa. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Yang ketiga, pembiayaan desa. Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran yang berikutnya. Poin yang kedua, rencana kerja pemerintah desa atau LKP desa. Rancangan LKP desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai seperti 1. Pagu indikatif desa, 2. Pendapatan asli desa, 3. Swadaya masyarakat desa, 4. Bantuan sosial dari bantuan keuangan dari pihak ketiga, dan yang kelima, bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi dan atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Poin yang ketiga ada jenis-jenis rencana anggaran. Rencana kerja pemerintah desa atau LKP desa ini berjangka waktu dalam 1 tahun. Nah, jenis-jenis rencana anggaran ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Rencana pembangunan jangka menengah desa atau LPJM desa. LPJM desa paling lama dibuat dalam 3 bulan setelah tanggal pelantikan kepala desa. Dan yang kedua ada rencana kerja pemerintah desa atau LKP desa. Rencana LKP desa ini berisi uraian sebagai berikut, yaitu 1. Evaluasi pelaksanaan LKP desa tahun sebelumnya. Yang kedua, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa. Yang ketiga, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui hubungan kerjasama antar desa dan pihak ketiga. Yang keempat, rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Yang kelima, pelaksanaan kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan atau unsur masyarakat desa. Poin penting yang keempat dari subbab B ini adalah proses anggaran APB desa. Adapun proses penyusunan APB desa ini dimulai dari urutan sebagai berikut, yaitu 1. Pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada sekretaris desa berdasarkan LKP desa yang telah ditetapkan. Yang kedua, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa LAPB desa dan menyampaikan kepada kepala desa.
Yang ketiga, kepala desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Pemusyawaratan Desa atau BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Yang keempat, rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lama 3 hari sejak disepakati dan dievaluasi. Yang kelima, bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20 hari karena sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB desa. Yang keenam atau selanjutnya, tentang peraturan desa mengenai APB desa ditetapkan paling lama tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Poin penting yang kelima, struktur APB desa. Adapun isi dari APB desa berisi tentang 1. Pendapatan desa, 2. Belanja desa, dan pembiayaan desa. Poin yang keenam dari subbab B yaitu pendapatan desa. Pendapatan desa meliputi penerimaan uang melalui rekening kas desa yang sudah menjadi hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Adapun sumber-sumber pendapatan desa menurut Undang-Undang Pasal 72 yaitu 1. Pendapatan asli desa, 2. Alokasi anggaran, pendapatan dan belanja negara atau dana desa. Yang ketiga, bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten atau kota. Yang keempat, alokasi dana desa. Yang kelima, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Yang keenam, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Yang ketujuh, lain-lain pendapatan desa yang sah. Lalu setelah mengetahui sumber-sumbernya, berikut ini penjelasan mengenai pendapatan desa. Pendapatan desa ini dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, pendapatan asli desa atau PAD desa. PAD desa ini terdiri dari 1. Hasil usaha, misalnya tanah kas desa. Yang kedua, hasil aset, misalnya pasar desa, tempat pemandian umum, dan jaringan irigasi. Yang ketiga, swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Yang keempat, ada lain-lain pendapatan asli desa, misalnya seperti hasil pungutan desa. Yang kedua, pendapatan transfer desa. Pendapatan transfer desa ini terdiri dari 4 poin, yaitu 1. Dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang kedua, ada alokasi dana desa. Pengalokasian ADD di setiap desa berbeda, tetapi harus tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Yang ketiga, bagi hasil pajak dan retribusi. Pengalokasian bagi hasil pajak dan retribusi sudah ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota dengan memungkinkannya 1. 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa. Yang kedua, 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing. Yang keempat, bantuan keuangan pemerintah provinsi atau kabupaten atau kota. Bantuan ini dapat bersumber dari APB provinsi, kabupaten, bantuan ini dapat bersumber dari APBD provinsi,
provinsi atau kabupaten atau kota kepada desa yang sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah yang bersangkutan. Poin yang C atau terakhir dari pendapatan desa ini yaitu adalah lain-lain pendapatan desa yang sah. Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Poin yang ketujuh dari subbab B yaitu adalah belanja desa. Belanja desa merupakan pengeluaran yang belanja desa merupakan pengeluaran melalui rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Nah, belanja desa ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu terdiri dari 1. Ketentuan-ketentuan mengenai belanja desa. Ketentuan-ketentuan belanja desa ini diatur sesuai dengan pasal 100 PP nomor 43 tahun 2014 dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu 1. Paling sedikit 70% dan jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk memandai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang B, paling sebanyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Yang kedua, operasional pemerintah desa. Yang ketiga, tunjangan dan operasional badan pemusyawaratan desa. Dan yang keempat, insentif rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW, yaitu bantuan kelembagaan. Poin B, kelompok belanja. Belanja dapat diklasifikasikan menjadi kelompok, kegiatan, dan jenis. Berdasarkan belanja kelompok dapat dituangkan di dalam LKP desa. Menurut Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang rencana pembangunan desa dapat diuraikan menjadi 5 poin penting, yaitu 1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Di bidang ini diuraikan lagi menjadi beberapa poin, yaitu 1. Penetapan dan penegasan batas desa. 2. Pendataan desa. 3. Penyusunan tata ruang desa. 4. Penyelenggaraan musyawarah desa dan pengelolaan informasi desa. Lalu poin yang kedua adalah bidang pelaksanaan pembangunan desa. Nah, di bidang pelaksanaan pembangunan desa ini dibagi lagi menjadi 5 poin, yaitu poin yang pertama ada pembangunan, pemanfaatan, serta pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, antara lain seperti tambatan perahu, jalanan pemukiman, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Lalu yang B ada pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain seperti air bersih berskala besar, sanitasi lingkungan, dan pelayanan kesehatan desa seperti posyandu. Lalu poin yang ketiga ada pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain seperti taman bacaan, pengembangan dan pembinaan sanggar seni. Lalu poin yang D ada pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain seperti pasar desa, pembentukan dan pengembangan BUM desa, penguatan pemodalan BUM desa, dan penggilingan padi. Lalu poin yang ke E ada pelestarian lingkungan hidup, antara lain seperti penghijauan, pembuatan terasering, pemeliharaan hutan bakau, dan perlindungan mata air. Lalu poin yang ketiga dari kelompok belanja ini dalam rencana pembangunan desa, yaitu ada bidang pembinaan kemasyarakatan desa.
antara lain seperti pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, pembinaan kerukunan umat beragama, dan pembinaan lembaga adat. Lalu poin yang keempat ada bidang pemberdayaan masyarakat desa, antara lain seperti pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan, pelatihan teknologi tepat guna, dan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. 5. Belanja tak terduga. Belanja tak terduga ini terdapat poin penting, yaitu adanya keadaan luar biasa atau KLB. Keadaan luar biasa atau KLB adalah keadaan yang tidak bersifat biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau mendesak. Nah, di dalam belanja tak terduga desa ini terlebih dahulu harus dibuat rincian anggaran biaya atau LAB yang ditetapkan oleh kepala desa. Lalu poin yang C sebagai penutup dari poin penting yang ke-7 tentang belanja desa adalah jenis belanja. Jenis belanja ini dibedakan menjadi 3 macam, yaitu adanya belanja pegawai, belanja barang dan modal. Belanja barang dan modal digunakan untuk pengeluaran pembelian atau penggadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Contohnya seperti dinas perjalanan dan alat tulis kantor. Lalu ada belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian atau penggadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan, yang digunakan untuk penyelenggaraan kewenangan desa. Lalu poin yang penting ke-8 dari subbab B adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah meliputi penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran yang berikutnya. Lalu di sini di pembiayaan terdapat penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, penerimaan pembiayaan ini mencakup hal sebagai berikut, yaitu adanya 1. Sisa lebih perhitungan anggaran atau SIRPA. Tahun sebelumnya SIRPA antara lain berupa perampuan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. SIRPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja. 2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan. 3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. Lalu yang kedua adanya pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berjalan atau berkenan. Lalu yang ketiga ada hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan yang dipisahkan. Lalu ada B. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari 1. Pembentukan dana cadangan yang memuat paling sedikit hal-hal sebagai berikut, yaitu 1. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan. 2. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan. 3. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan. 4. Sumber dana cadangan. 5. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. 2. Penyertaan modal desa. Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal desa misalnya kepada BUM desa. Lalu poin yang terakhir dari subbab yang B adalah perubahan APB desa. Perubahan APB desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. APB desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa memungkinkan untuk dilakukan perubahan APB desa
dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut, yaitu adanya keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, lalu adanya keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. C. Pelaksanaan APB desa. Yang pertama, prinsip pelaksanaan keuangan desa. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan juga bendahara desa. Kemudian ada pelaksanaan penerimaan pendapatan, yaitu proses untuk menerima dan mencatat semua pendapatan desa, di mana terdiri dari pendapatan asli desa, di mana pendapatan asli desa ini itu dikelompokkan jadi beberapa, yaitu hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, dan gotong royong. Seluruh pendapatan yang diterima bendahara desa harus disetorkan ke dalam rekening kas desa tersebut. Kemudian ada retribusi desa, yaitu pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pengguna atau penerima manfaat aset desa yang dimaksud. Itu ada yang kedua, swadaya dan partisipasi, di mana swadaya dan partisipasi ini adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang atau barang yang dinilai dalam bentuk uang. Kemudian ada pendapatan lain-lain, pendapatan lain-lain asli desa. Pungutan ini dibagi menjadi 3, yaitu pungutan atas penggunaan balai desa, kemudian ada pungutan atas pembuatan surat-surat keterangan, kemudian ada pungutan atas calon penduduk desa, dan sebagainya. Kemudian yang keempat atau yang D itu ada tahap-tahap transfer dana desa. Nah, tahap transfer dana desa ini melalui APBD kabupaten kota yang selanjutnya ditransfer ke APB desa. Untuk tahapan-tahapannya ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tahap pertama pada bulan April itu sekitar 40%, dan tahap kedua pada bulan Agustus sekitar 40% juga. Tahap ketiga pada bulan November sekitar 20%. Kemudian pihak yang paling berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah pelaksana kegiatan yang diperankan oleh kepala seksi. Langkah yang harus dilakukan adalah mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut atau sebelum merencanakan RAB, rencana anggaran biaya, harus ditandatangani atau diverifikasi dulu oleh kepala desa dan juga sekretaris desa. Kemudian ada cara pembayaran belanja desa, di mana cara pembayaran belanja desa ini yang pertama, bendahara desa melakukan pembayaran langsung tanpa adanya campur tangan dari pihak ketiga, baik melalui transfer ataupun uang yang dipegang oleh bendahara desa, yaitu pengeluaran yang bersifat rutin, seperti pengeluaran untuk keperluan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan operasional BPD. Dan yang kedua, ada pembayaran langsung pada pihak ketiga untuk pembayaran dengan jumlah tertentu dan sudah diverifikasi oleh sekretaris desa dan juga oleh kepala desa. Kemudian yang kedua, bendahara desa itu melakukan pembayaran melalui panjar kepada kepala desa. Selanjutnya, saya akan membahas yang D, yaitu penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa adalah suatu kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh bendahara desa, yakni berupa transaksi penerimaan dan pengeluaran. Lalu kita akan bahas pada poin yang pertama, yaitu akuntansi penatausahaan keuangan desa. Nah, akuntansi ini adalah suatu kegiatan pencatatan dalam data keuangan sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pemakainya. Nah, di dalam akuntansi ini memiliki beberapa aspek-aspek dan karakteristik. Kita akan bahas dari segi aspek dulu. Akuntansi memiliki 2 aspek, yaitu aspek fungsi dan aspek aktivitas. Kalau dari dalam aspek fungsi, akuntansi ini menyediakan data bagi suatu entitas untuk melakukan tindakan yang efektif dan efisien. Nah, kalau dalam aspek aktivitas, akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasi data yang dimana data tersebut akan menjadi suatu informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, pengukuran, pengidentifikasian, dan pengkomunikasian informasi keuangan merupakan salah satu dari karakteristik akuntansi. Nah, yang berikutnya kita akan membahas pengguna akuntansi. Pengguna akuntansi ini antara lain, yang pertama ada pihak internal. Pihak internal ini bisa saja seperti kepala desa, bendahara, dan sekretaris desa. Lalu yang kedua itu ada BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Dan yang ketiga ada pemerintah, dan yang terakhir itu ada pihak lainnya. Pihak lainnya ini seperti lembaga swadaya desa, RT,
atau RW. Selanjutnya, saya akan membahas prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi ini adalah suatu nilai-nilai yang harus dijadikan panutan atau harus dipatuhi oleh setiap pembuat standar akuntansi. Nah, di dalam akuntansi ini memiliki beberapa prinsip, yaitu antara lain, yang pertama ada prinsip harga perolehan, yang kedua ada prinsip pengungkapan penuh, yang ketiga ada prinsip objektif, yang keempat ada prinsip konsistensi, yang kelima ada prinsip realisasi pendapatan. Nah, selanjutnya saya akan membahas siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini merupakan tahapan-tahapan dari kegiatan akuntansi, yaitu yang pertama ada tahapan pencatatan, yang kedua ada tahapan penggolongan, yang ketiga ada tahapan pengikhtisaran, dan yang terakhir ada tahapan pelaporan. Selanjutnya kita akan bahas kode rekening atau akun. Kode rekening atau akun merupakan suatu alat untuk mensinkronkan suatu proses dari proses perencanaan hingga proses pelaporan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tujuan dari pembuatan kode rekening atau akun, yaitu untuk mengakomodasi suatu proses manajemen keuangan dengan anggaran berbasis kinerja sedemikian rupa. Nah, sebelumnya kita sudah bahas pada poin yang pertama, yaitu penatausahaan keuangan desa. Lalu lanjut kita akan bahas pada poin yang kedua, yaitu peralatan yang dibutuhkan dalam penatausahaan keuangan desa. Nah, peralatan yang dibutuhkan itu ada 3, yaitu ada buku bank, buku kas pembantu pajak, dan ada buku kas umum. Nah, lanjut kita akan bahas pada poin yang ketiga, yaitu penatausahaan penerimaan desa. Nah, jika penerimaan bersifat tunai, maka bendahara desa akan membuatkan kwitansi sebagai bukti tanda terima dan akan dicatat di dalam buku kas umum. Nah, jika penerimaan bersifat transfer atau dilakukan secara transfer, maka bendahara akan mendapatkan informasi dari bank berupa nota kredit dan akan dicatat pada buku bank. Lalu lanjut pada poin yang keempat, yaitu tentang penatausahaan belanja desa. Nah, ini pada poin yang keempat ini tuh sama penjelasannya seperti pada poin yang ketiga, jadi kita langsung skip saja. Nah, lanjut pada poin yang kelima, yaitu penatausahaan pembiayaan desa. Nah, segala sesuatu pembiayaan maupun itu pengeluaran ataupun penerimaan pembiayaan itu semua akan dicatat di dalam buku rincian pembiayaan. Nah, lanjut kita akan bahas pada poin yang keenam, yaitu dokumen penatausahaan oleh bendahara desa. Nah, dokumen-dokumen itu ada 5, yaitu yang pertama ada buku kas umum, yang kedua ada buku kas pembantu pajak, yang ketiga ada buku bank, yang keempat ada rincian pembiayaan, yang kelima ada rincian pendapatan. Nah, lanjut kita akan bahas pada poin yang ketujuh, yaitu laporan bendahara desa. Nah, setiap bendahara desa wajib melaporkan pertanggungjawabannya melalui laporan pertanggungjawaban. Nah, laporan pertanggungjawaban ini harus disampaikan kepada kepala desa setiap bulannya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Nah, lanjut pada poin yang ke-8, yaitu penatausahaan oleh pelaksana kegiatan. Nah, penatausahaan oleh pelaksana kegiatan ini berupa kegiatan pencatatan dalam buku kas pembantu kegiatan dan laporan setelah selesai kegiatan.